mewarisi seluruh kekayaan kakaknya. Rupanya membuat paman ingin menghabisi nyawa Diki. Yatim piatu sejak masih kecil, membuat Diki menjadi anak pintar dan mandiri. Berpikir, jika dengan cara melenyapkan Diki dari muka bumi ini, paman bisa mendapatkan seluruh warisan kakaknya. Sayangnya kebusukan paman untuk menyingkirkan Diki sudah tercium oleh ayahnya, yaitu kakak Diki. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, dengan tega melempar tubuh Diki yang masih kecil itu dideras, dan kencangnya ombak laut membuat kakak murka hingga menghajar dan menyerahkannya pada polisi. Kencangnya ombak laut membuat tubuh Diki hanyut sampai ke pulau seberang. Beruntungnya, Diki masih hidup dan diselamatkan oleh sepasang suami istri yang tinggal di desa itu. Setelah biayanya terlalu tinggi, sangat sulit untuk pergi melihat rumah karena jauhnya dari kota. Ada beberapa dokter yang sering datang ke desa untuk memeriksa warga sekitar. Mengetahui jika pria yang menemukan Diki ternyata memiliki penyakit yang serius, dokter memintanya untuk segera kumpulkan uang guna melakukan pengobatan dan operasi lebih cepat. Walau sepertinya ayah angkat Diki masih ragu, namun terpaksa dia tetap menyetujui. Saat masuk ke dalam dan ingin mengatakan kebenaran tentang penyakitnya pada sang istri, tiba-tiba Diki terbangun. Panggil wanita itu dengan sebutan ibu. Sepertinya Diki mengalami amnesia. Demi meyakinkan pendengaran mereka, pria itu meminta Diki untuk mengingat tentang nama dan dari mana dia berasal. Seperti orang kebingungan, Diki hanya mengatakan tak tahu apa-apa. Hampir 10 tahun tidak memiliki keturunan. Pria itu berpikir jika Diki adalah karunia yang Tuhan kirimkan untuknya. Dengan tegas mengatakan pada Diki jika dia adalah putranya dan berjanji akan terus merawatnya dengan baik. Melihat istri sangat bahagia bersama Diki, pria itu pun meninggalkan mereka berdua sendirian di kamar. Tak ingin buat kecewa istri yang sudah sangat bahagia bisa memiliki anak. Pria itu pun merahasiakan dan berniat tidak akan pernah memberitahukan tentang penyakitnya. Hampir 10 tahun berlalu, Diki yang sudah tumbuh menjadi remaja yang pintar dan berbakat. Bahkan ayah angkat yang tetap bekerja keras demi pendidikan Diki tidak merasakan sama sekali penyakit yang dia sembunyikan. Setiap hari bekerja keras demi keberhasilan Diki, ingin menjadikan Diki pria yang sukses dan kaya raya. Bahkan rela tidak makan demi memberikan makanan yang sehat untuk pertumbuhan dan otak Diki. Melihat ayah dan ibu angkat yang begitu sangat bekerja keras, membuat Diki tak sanggup untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Putuskan untuk pergi ke kota dan tidak melanjutkan pendidikannya. Diki sudah tak sanggup melihat penderitaan yang dialami kedua orang tuanya. Berpikir jika ayah akan menyetujui keputusan Diki, ternyata ayah justru malah marah dan kecewa pada keputusannya. Ayah yang merasa jika sudah terlanjur mengorbankan hidupnya demi Diki, sangat kecewa dengan keputusan Diki saat itu. Ayahku mohon hentikan, dasar anak tak tahu diri. Terlihat ibu tidak ingin ayah Diki keceplosan, mengatakan hal yang tak ingin Diki ketahui, menjelaskan pada Diki keinginan terbesar mereka. Ingin Diki berhasil dan menjadi dokter. Berharap Diki bisa mengembangkan desa tempat mereka tinggal dan membawa nama baik kedua orang tua yang sudah membesarkannya. Maafkan aku ayah, ibu. Bangunlah nak, sekarang pergilah ke sekolah. Berkat prestasi yang dia miliki, membuat Diki menjadi perhatian wartawan yang ada di desa mereka. Tak ingin mengatakan apa-apa, Diki hanya ingin segera sampai di rumah, bertemu kedua orang tuanya. Sayang saat dalam perjalanan menuju rumah, tiba-tiba Diki ditodong oleh dua orang pengawal berpakaian jas hitam. Benar saja, ternyata itu adalah kakak kandung Diki yang mengetahui berita tentangnya dari media. Rupanya kakak penasaran dan ingin menemui Diki. Berhasil meyakinkan jika Diki benar-benar cucu kandung yang selama ini telah dia cari. Kakak pun memutuskan untuk membawa Diki kembali bersamanya. Sementara Diki sudah meninggalkan sang ayah dan ibu yang sudah siapkan pesta. Untuk menyambut kedatangan Diki tampak sangat bahagia. Bangga bisa menjadikan Diki anak yang pintar dan berprestasi. Tentunya membuat kedua orang tua dan warga di sekeliling ikut merasakan kebahagiaan itu. Anak yang mereka pungut dan besarkan seperti anak sendiri ternyata bisa menjadikan kedua orang tuanya hebat di mata warga sekitar. Lihat saja semuanya ikut merasakan kegembiraan yang ayah dan ibu Diki rasakan hari itu. Hampir 2 jam menunggu kedatangan Diki, semua sudah terlihat lelah dan kesal. Berpikir jika Diki sangat sombong dan tak peduli dengan usaha yang sudah mereka lakukan untuknya. Akhirnya semua warga marah dan pergi meninggalkan kedua orang tua Diki, meminta semua orang untuk bersabar. Namun semua sia-sia akibat warga yang merasa sudah dipermainkan oleh Diki. Berpikir jika Diki lebih memilih untuk pergi meninggalkan mereka setelah dapatkan semua prestasi yang dia punya. Ayah dan ibu Diki terlihat sangat putus asa. Sepertinya mereka memang harus mengikhlaskan
mengikhlaskan kehilangan Diki. 1 minggu setelah kepergian Diki, akhirnya Diki resmi menjadi satu-satunya pewaris perusahaan. Umumkan kepada seluruh kolega yang hadir, jika Diki adalah satu-satunya cucu yang berhak meneruskan perusahaan keluarga mereka. Berikan surat kuasa dan kepemilikan atas perusahaan. Sepertinya Diki memang sudah siap menggantikan posisi ketua yang sudah lama kosong. Sampai meeting selesai, semua pun kembali ke perusahaan masing-masing. Merasa tugasnya sebagai kakak sudah selesai. Kakak pun meminta Diki untuk kembali menemui orang tua angkatnya di desa dan meminta restu. Mengingatkan pada Diki, bagaimanapun juga merekalah yang sudah menggantikan peran ayah dan ibu kandung Diki yang sudah lama tiada. Memohon dan meminta restu pada kakek bahwa sampai kapanpun Diki akan terus berbakti pada ayah dan ibu angkatnya. Dengan senang hati kakak sangat mendukung keputusan Diki. Bahkan sebelum Diki meminta pun, kakek justru sudah siapkan semua sarana agar Diki bisa secepatnya sampai di kampung halaman kedua orang tua angkatnya. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera berangkat menuju kampung halaman Diki dibesarkan. Bahkan kakek tak segan-segan meminta sang cucu untuk membawakan beberapa hadiah mahal untuk diberikan pada kedua orang tuanya itu. Tiba di desa dengan setelan jas hitam dan mendarat dari helikopter pribadi. Memang orang-orang bangsawan sudah terlihat jelas dari paras tampan Diki. Disambut oleh beberapa pejabat perusahaan cabang, Diki terlihat sangat dihormati. Merasa tersanjung dengan sambutan yang mereka berikan padanya. Diki pun ucapkan terima kasih. Layaknya pangeran yang memiliki kekuasaan, Diki sangat dihormati dan disegani semua orang yang mengenalnya. Yanti, seorang manajer di perusahaan cabang milik Diki saat itu, terlambat datang untuk menyambut Diki. Dia penasaran dengan ketua muda baru mereka. Hari itu, Direktur Ju mengutus Yanti untuk memeriksa penggusuran lahan desa. Benar-benar di luar dugaan. Ternyata 1 hari setelah kepergian Diki ke kota, rupanya ayah angkat Diki meninggal akibat serangan jantung. Berniat ingin kuburkan abu milik ayah angkat Diki di tanah itu. Rupanya tanah itu sudah dibeli oleh perusahaan Diki kepada kepala desa secara pribadi. Minta kepada kepala desa untuk mengurungkan niatnya menjual lahan itu. Hampir 1 jam Diki di perjalanan menuju kampung halamannya. Sepertinya perasaan Diki dibuat gelisah dan sangat cemas. Meminta supir melaju dengan kecepatan tinggi. Sepertinya Diki merasakan ada firasat yang tidak baik pada keluarganya ini. Beruntungnya masih ada warga yang peduli pada ibu Diki dan meminta mereka untuk mengasihani ibu Diki. Tak senang melihat mereka membela ibu Diki. Wanita yang berperan sebagai tuan tanah pun berjanji akan berikan uang 10 juta bagi orang yang bisa menyingkirkan ibu Diki dari tempat itu. Danu putra si tuan tanah terlihat sangat takut dengan keputusan ini untuk memaksa merampas tanah lahan milik warga. Namun, karena keserakahan dan ketamakan ibu Danu untuk menguasai permukiman warga itu, dia tetap akan menggusurnya. Danu yang sudah muak dengan tingkah ibu Diki yang sangat menyusahkan pekerjaan mereka, minta pengawal untuk membawanya pergi sejauh mungkin. Warga yang sudah termakan oleh rayuan ibu Danu pun akhirnya ikut membantu mereka untuk mengusir ibu Diki dari tempat itu. Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini, bahkan jika aku harus mati di sini. Saat Diki sedang melintas di jalan arah rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada warga yang Diki kenal sedang membicarakan kematian ayah angkatnya. Tidak percaya dengan apa yang dia dengar, Diki pun meminta mereka untuk mengatakan jika semua itu bohong. Tak ingin membuat masalah, warga itu pun meminta Diki pergi menemui ibu Diki di taman pemakaman. Warga kampung melihat Diki yang tiba-tiba memakai jas, sepertinya warga penasaran apa yang Diki lakukan, hingga pergi meninggalkan orang tuanya tanpa berpamitan. Terkejut melihat jika sang ibu diperlakukan seperti binatang, Diki pun berteriak, merasakan rasa sakit hati pada orang-orang yang sudah menindas ibunya. Melihat Diki datang dengan tampilan yang sudah berbeda, ibunya hanya bisa menangis. Saat itu tunjukkan abu ayah yang sudah tiada. Sepertinya Diki benar-benar menyesal dengan keputusannya meninggalkan desa tanpa berpamitan lebih dulu. Pria yang selama ini sudah mengorbankan hidupnya demi membahagiakan Diki, akhirnya harus pergi untuk selama-lamanya. Bahkan sebelum ayah angkat meninggal pun, dia sempat menitipkan pesan untuk Diki agar bisa membangun desa ini sebaik mungkin tanpa harus merusaknya. Seperti tersambar petir di siang bolong, Diki sangat menyesali kepergian ayah yang belum sempat melihat dan menikmati kesuksesan yang saat ini Diki miliki. Berulang kali menyesali keputusannya. Sepertinya warga juga ikut menyesal atas keputusan Diki yang meninggalkan kedua orang tuanya tanpa memberi alasan apapun. Minta ibu memaafkan semua kesalahannya. Diki hanya bisa memohon agar ibu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ibu yang selama ini sangat menyayangi Diki tahu betul Diki adalah anak yang baik dan tak akan melakukan hal senekat ini jika bukan karena alasan yang kuat. Terlihat Diki sangat menyesali atas apa yang harus menimpa pada ibu
dan ayahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan aku biarkan hidupmu menderita, Bu. Tak perlu banyak bicara, anak pungut. Kemana saja kau selama ini? Menelantarkan ibu dan ayah yang sudah merawatmu sejak kecil. Beraninya kau kembali setelah melihat ibumu menentang abu busuk milik ayah miskinmu itu. Tutup mulutmu, wanita licin. Seharusnya kaulah yang menutup mulutmu. Bisa-bisanya setelah kau diurus dan diberikan pendidikan terbaik oleh mereka, sudah hebat malah tegap pergi tanpa bicara satu kata pun. Meski saat ini kau sudah pakai jas mahal dan memiliki uang segunung, pun tidak akan bisa menyembuhkan rasa sakit hati mereka. Tidak, nak, ibu dan ayah tidak pernah benci, apalagi marah dengan keputusanmu saat itu. Jangan khawatir, Bu. Hai kau anak tak tahu diri, apa hakmu ikut campur urusan kami? Kembalilah hanya dengan pakai jas mahal. Memangnya apa yang sekarang kamu punya? Sudah, tidak usah banyak bicara. Kita usir saja pria ini dari kampung. Melihat para pekerja ingin membongkar semua makam yang ada di sana, membuat Diki sangat marah dan kecewa. Saat semua sedang melakukan tugasnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal Diki yang mengejutkan. Ibunya minta Diki untuk tak melakukan hal yang buruk. Ibu hanya memohon agar Diki tidak perlu melakukan hal yang akan membahayakan dirinya. Minta pengawal untuk menahan semua orang yang mengganggunya untuk menguburkan abu sang ayah. Terlihat pengawal melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik, tak peduli dengan teriakan semua orang yang melarangnya. Diki dengan tetap terus berjalan, membawa abu sang ayah ke peristirahatan terakhirnya. Ibu yang bersedih melihat perjuangan Diki pun sangat lega untuk suaminya. Danu yang murka melihat perbuatan Diki kepadanya pun mengancam akan membalas perbuatan Diki. Merasa sangat dirugikan, kepala desa pun terlihat sangat kesal. Berhasil memakamkan abu ayah di pemakaman keluarga mereka, Diki sangat menyesali apa yang harus terjadi pada ayah dan ibunya. Hai kau anak pungut, miskin tak tahu malu. Aku sarankan padamu cepat singkirkan abu itu dari sana, atau kau tahu akibatnya. Tak ingin melihat ada keributan lagi, Ibu Diki pun memohon pada Danu. Tuan, sudahlah, putraku baru saja kembali. Bodoh amat, aku tidak peduli. Malam ini juga akan aku singkirkan semua makam yang ada di sini. Dan ingat, tanpa terkecuali. Kalian dengar itu? Kau simpan saja patok kubur itu di rumahmu. Dan kau juga harus ingat, jika besok abu ayahmu sudah habis ditiup oleh debu, jangan pernah salahkan kami. Pikirkan baik-baik, jangan sampai menyesalinya. Beraninya kau mengancamku dan ibuku. Kesabaran Diki sudah habis. Dia pun akhirnya memukuli ibu Danu dan juga kepala desa, menyarankan Diki untuk meminta maaf sebelum mereka panggil pemimpin penyelenggara lahan itu untuk memberi pelajaran pada Diki. Tak terima para pekerja menyentuhnya, Diki pun pergi meninggalkan tempat itu secepatnya. Seolah tak peduli pada ancaman mereka, Diki pun meminta untuk menyelesaikan masalah itu di kantor kepala desa tersebut. Pasangkan papan milik ayah di kantor kepala desa. Diki yakin jika ayahnya pantas dianggap sebagai salah satu orang yang berhak dikenang kebaikannya di desa itu. Siapapun yang berani menyingkirkannya akan berhadapan denganku secara langsung. Kamu sudah keterlaluan, cepat singkirkan itu, atau aku yang akan singkirkan dengan tanganku sendiri. Tunggu apa lagi? Cepat turunkan saja dari sana. Aku pastikan siapapun yang berani singkirkan itu, maka ia akan berhadapan langsung denganku. Tak terima dengan keputusan Diki mengancam mereka, kepala desa pun ambil canggu untuk menghajar Diki. Justru malah ibu yang terkena cambukannya. Beraninya kau sakiti ibuku. Sini kalian semua, biar aku yang cambuk kalian semua dengan tanganku sendiri. Dasar kau pria tua bajingan, beraninya kau lakukan ini pada wargamu yang lama. Tak ingin melihat Diki menjadi manusia yang jahat, ibu pun memohon agar Diki berhenti menyakiti mereka. Sudahlah nak, ibu yakin semua pasti bisa kita bicarakan baik-baik saja. Melihat ibu yang sangat lemah, Diki pun berniat ingin membawanya ke rumah sakit. Sayang saat Diki ingin membawa ibunya ke rumah sakit, Danu yang marah besar menghalangi mereka untuk meninggalkan tempat itu. Hadiah ucapan selamat dari ketua kami sudah tiba. Kami datang kemari atas perintah Yang Mulia Kakak Guru untuk mengirimkan hadiah ini kepada orang tua angkat Anda. Ketua, semua ini adalah hadiah yang dibeli dengan harga yang sangat fantastis. Tunjukkan hadiah giok naga pada kepala desa. Sepertinya kali ini nyali mereka sedikit menciut. Danu yang sangat iri melihat hadiah yang Diki bawa, membuatnya iri dan ingin menghancurkannya. Mengatakan jika giok itu palsu, sehingga Diki meminta Danu untuk meletakkan kembali ke kotaknya. Diki yang sudah tak tahan lagi oleh omong kosong dan hinaan mereka, membuatnya ingin menghubungi direktur cabang perusahaannya.
Tak sampai di situ saja, Diki pun meminta pengawal untuk bawakan sisa hadiah yang sudah dia siapkan. Sesuai perintah dan izin ketua, kita semua segera berangkat ke tempat yang sudah ketua putuskan. Berhenti menggertak kami di sini, Tuan muda terhormat. Kamu sangat luar biasa. Setelah tumbuh dewasa dan berprestasi, kau tinggalkan orang tua yang sudah menolongmu. Hai kau wanita tua, kasihan sekali nasibmu ini. Aku minta sudah cukup Diki. 3, 2, 1. Pas Diki mencoba menghitung mundur, tiba-tiba datanglah lagi beberapa rombongan membawa hadiah yang sudah Diki siapkan. Apa yang ibu takutkan? Siapa yang tahu apa yang ada di dalam kotak? Putraku sayang, apa ini? Mengapa banyak dan besar sekali hadiah-hadiah ini? Nak, tidak peduli apa yang kau kerjakan. Ibu bangga padamu, nak. Apa belum cukup omong kosong dan sandiwaramu ini, Tuan? Seolah tak percaya dengan apa yang Diki tunjukkan. Ibu Danu pun semakin meremehkannya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak percaya dengan semua ini. Bagaimana bisa kaya hanya dalam hitungan hari? Aku bahkan tidak bisa membuka kotaknya. Jadi bagaimana jika kita buktikan saja dulu? Bagaimana menurut kalian semua? Danu mencoba memanasi warga di sana. Lagi-lagi Ibu Danu mencoba untuk memancing emosi dan kemarahan Diki di hadapan semua warga di sana. Kamu pikir dengan jas mahal itu, kau bisa mengelabui kami semua yang ada di sini? Aku sangat penasaran dengan isi kotak ini. Aku saja penasaran apa yang ada di dalamnya. Mengejutkan, ternyata itu adalah giok naga dengan kualitas terbaik dan sangat langka. Warga dibuat tercengang dengan melihat keasliannya. Seumur hidup, aku belum pernah melihat batu giok transparan seperti itu. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Dan hari ini, aku ingin sampaikan pada kalian, jika aku bukanlah seorang pembohong. Tak ingin salah paham. Sepertinya warga dan kepala desa mulai mempercayai ucapan Diki. Ibu Danu yang takut, jika Diki benar bukanlah orang sembarangan, pun meminta kepala desa untuk mengambil tindakan tegas. Batu giok milik Danu yang baru saja mereka berikan akhirnya dipertanyakan kualitas dan keasliannya. Merasa sangat direndahkan, membuat Diki bersemangat untuk kembali meremehkan Danu beserta ibunya. Berlaga ingin membangun dan membesarkan kampung ini. Lalu apa yang sudah kau berikan pada kampung ini, Tuan Danu? Bahkan tak segan, warga yang sangat yakin dengan giok naga milik Diki pun kembali melihat dan memperhatikannya lebih dekat. Ini giok benar asli. Aku yakin pasti Diki bukanlah orang sembarangan. Hanya orang yang memiliki kualitas standar tertinggi yang mampu memiliki dan mempunyai giok naga asli ini. Ibu, aku sudah katakan, jika aku tidak pernah main-main. Diki, bukankah kau sangat luar biasa? Tuan dan nyonya-nyonya, ini adalah bentuk rasa peduliku kepada kampung halamanku tercinta ini. Tak terima melihat Diki diagung-agungkan oleh warga sekitar. Danu pun dekat membanting giok naga milik Diki. Lihat giok palsu ini, cepat hajar dia. Bagaimana bisa kamu bilang jika giok aku ini palsu? Buktinya saja bisa hancur. Batu saja jika kau banting pasti akan hancur, Danu. Apalagi batu giok bening ini. Jangan karena kau bisa bawa pengawal dan beberapa hadiah besar, lantas kau pikir kami percaya jika kau adalah orang kaya. Lebih baik kau akui saja. Apa tujuanmu, Diki? Kau yakin tidak akan menyesal setelah mengetahui siapa aku sebenarnya, Danu? Apa kau tahu bahwa General Manager adalah bos mereka? Kau yakin bisa mampu dan mengalahkan mereka? Semut panggil semua orang-orang yang kalian pikir memiliki kuasa di sini. Suruh mereka semua menghadapku. Siapa orang yang sangat tidak tahu malu menyombongkan dirinya? Sehebat apa dirinya? Berani sekali dia ingin menghancurkan keluarga pakarku. Nona Yanti, setelah sekian lama Anda tidak muncul. Akhirnya Anda bisa kembali ke kampung ini. Aku datang karena tahu jika tuan muda kita yang baru datang ke kampung. Ini tuan muda baru kita datang ke kampung ini ya. Saya mendengar bahwa ketua akan pulang untuk mengunjungi kerabatnya yang ada di sini. Aku yakin dia pasti kerabat kepala desa kita terhormat ini. Sayang, pokoknya kita harus buktikan jika kita sangat diandalkan. Tentu saja kita harus selesaikan masalah ini. Aku akan merayu tuan muda untuk memindahkan kami ke perusahaan pusat. Tapi hari ini ada yang sudah mencoreng nama baik desa kita, mengaku-ngaku jika dirinya adalah seorang bangsawan di kota. Padahal kita semua tahu dia dibesarkan di desa ini. Mana mungkin dalam hitungan minggu sudah menjadi bangsawan. Merasa tak asing melihat wajah Diki, Yanti pun mencoba ingin melihat Diki lebih dekat. Sayang, saat Yanti menginjak sisa serpihan dari giok naga yang asli, dia terkejut mengetahui jika barang asli dinasti itu hancur berserakan di lantai. Melihat wajah Yanti yang sangat panik, membuat kepala desa dan Ibu Danu sangat ketakutan, sangat marah. Yanti menjelaskan pada mereka semua
jika giok naga itu adalah giok yang asli, bukanlah batu biasa. Dengan bangganya, Diki lagi-lagi mempertanyakan kekuasaan. Apa yang mereka miliki di sini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda tahu berapa banyak kemuliaan yang saya bawa untuk ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Minta semua orang untuk mengakuinya. Diki pun berikan kesempatan untuk mereka meminta maaf padanya. Kau pikir siapa dirimu? Beraninya memerintahku? Serang dia. Namun sayang, sesaat sebelum para pengawal menghajar Diki, tiba-tiba handphone milik Danu dan Yanti pun berdering. Terima panggilan dari seseorang yang membuat mereka semua terkejut. Kau bilang apa? Sayang, bukankah kamu bilang kamu baru saja akan mendapatkan promosi? Tidak mungkin sepertinya. Yanti mulai mempertanyakan siapa Diki sebenarnya. Sementara itu, rombongan direktur cabang perusahaan sedang dalam perjalanan menuju kampung. Diki terlihat sangat tergesa-gesa. Minta semua pengawal masuk dan berikan sambutan pada ketua yang sudah lebih dulu sampai di lokasi. Membuat semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Beritahu kelancangan para bawahan dan warga yang sudah merugikan dirinya. Diki sangat murka. Lebih baik tutup mulutmu, bajingan kecil. Apa yang baru saja Anda katakan padanya? Dasar manusia tak tahu diri. Justru yang bajingan itu adalah dirimu sendiri. Direktur, anakku tidak bersalah. Benar orang ini yang salah. Apa kalian tidak pernah diajarkan bagaimana menghormati atasan kalian sendiri? Minta semua menjawab direktur. Buktikan jika Diki adalah tuan muda baru perusahaan. Mereka semua mengetahui jika selama ini Diki adalah satu-satunya pewaris yang menghilang bertahun-tahun. Semua orang dibuat terkejut. Ibu Diki sangat percaya jika Diki memang adalah putra bangsawan yang saat itu dia temukan. Ternyata anak yang selama ini diasuh dan dibesarkan oleh orang kampung mereka sendiri rupanya bukanlah orang sembarangan. Dan dengan bangga mereka semua ucapkan rasa syukur bahwa kedatangan Diki kali ini akan membawa kabar baik untuk kampung itu. Dengan bangga pula mereka semakin mengagumkan nama baik ayah angkat Diki. Seolah tak ingin disahkan, Danu justru malah menampar wajah Yanti dan ingin membuat seolah semua masalah yang terjadi akibat kebodohan Yanti. Yanti yang tak terima pun kembali menyalahkan kebodohan keluarga Diki yang turut ikut campur dalam masalah ini. Saling menyalahkan dan tak ingin terlihat kebodohannya. Diki meminta mereka berhenti bertengkar, bahkan tak segan-segan meminta pengawal untuk menghancurkan mereka. Saat itu juga beri aku kesempatan lagi untuk kembali. Aku mohon jangan pecat dan hukum kami. Diki muak melihat keserakahan kepala desa. Direktur pun tak segan menendang hingga membuatnya terjatuh ke lantai, mengancam akan membuat perhitungan dengan kepala desa. Diki pun dengan tegas mengatakan jika tidak ada satupun orang yang bisa mengambil lahan milik warga kecuali atas perintahnya, minta mereka pertanggungjawabkan kesalahannya. Kepala desa dan Ibu Danu pun diseret untuk memberikan keterangan serta penjelasan itu di kantor polisi. Mulai hari ini juga aku akan membangun kantor perlindungan untuk desa ini. Bersorak gembira, warga terlihat bangga dengan kepedulian Diki pada desa ini. Aku nyatakan pada kalian semua bahwa ayahku layak dijadikan pahlawan bagi kampung ini. Melihat perjuangan ayahnya yang rela mengorbankan hidupnya demi Diki. Ternyata salah satu keinginan ayah adalah menjadikan Diki seorang pemimpin yang hebat. Aku kembali untuk menemuimu, berjanji di hadapan makam ayah angkatnya. Diki ingin meminta izin pada ayah untuk membawa ibu ikut bersamanya tinggal di kota. Tinggalkan kota yang sudah membesarkannya. Diki kembali ke kota dengan nama baik ayah di pundaknya.